Diamlah dan tenanglah. Hai COVID-19, saya perintahkan engkau stop. Demikianlah perintah yang didapatkan oleh pendeta Dr. Niko Jotoro Harjo langsung dari Tuhan Yesus. Inilah videonya. Sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Dalam melakukan peperangan rohani ini, saudara harus banyak berbahasa roh. Saya sebagai warga jemaat yang punya iman dan punya akal, saya tidak akan langsung percaya tentang nubuatan tersebut. Tetapi saya harus mengoreksi, mengevaluasi, meneliti kembali apakah benar yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau benar yang dikatakan oleh Alkitab, maka saya percaya. Tetapi saya percaya kepada Allah. Tetapi kalau tidak benar bahwa dia mendapatkan suara langsung dari Tuhan, maka saya yang punya akal dan punya iman, saya tidak percaya. Dan saya segala sesuatu harus diuji berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Beberapa anggota jemaat yang percaya akan hal ini. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Yeremia pasal 5 ayat 31 dikatakan, para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, sesuka hatinya, seenaknya, tanpa melihat di dalam kebenaran. Dan umatku, nah ini dia, umatku menyukai demikian. Apakah Anda juga sebagai yang dikatakan oleh Nabi Yeremia? Tetapi apakah kamu perbuat? Apakah datang kesudahannya? Di Yeremia pasal 14 ayat 18 dikatakan, jawab Tuhan kepadaku, kepada Yeremia, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman. Tidak berfirman kepada mereka. Mereka bernubuatkan kepadaku penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hati sendiri. Jadi kalau benar itu dari Tuhan, Tuhan bicara seperti apa? Kalau benar dia mendapatkan perintah dari Tuhan Yesus, dengan cara apa? Apakah dia mendapatkan perintah itu, dia mendengar di dalam telinga sendiri? Atau bagaimana? Kita sebagai warga jemaat yang punya akal dan juga punya iman, harus mencari tahu dan juga menelusuri berdasarkan pada kitab suci. Jika memang itu benar dari Tuhan, saya percaya kepada Yesus, lebih percaya sungguh-sungguh. Tetapi kalau itu tidak benar dari Tuhan, dikatakan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 20 dikatakan, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Berdasarkan Alkitab, jika tidak sesuai dengan perintah dari Tuhan Allah. Bagaimana tanggapan kita sebagai orang yang percaya, yang punya akal? Ulangan pasal 13 ayat 1 dikatakan, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, ayat 3, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu.
Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui. Nah, ini suatu tanda bahwa Tuhan Allah ingin mengetahui bahwa kasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Maka marilah kita merenungkan dengan kejadian sekarang ini, dengan COVID-19 yang terjadi, apakah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Merefleksi diri kita. Lalu yang manusia tidak mampu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus sadar bahwa Dia lebih mampu untuk mengatasi segala sesuatu. Firman Tuhan juga katakan bahwa ujilah segala sesuatu. Maka itu kita harus uji berdasarkan pada Alkitab. Bukan pada pengalaman. Bukan pada mimpi. Bukan juga pada perkataan seseorang. Tetapi kita harus mengujinya apakah itu berdasarkan Alkitab atau tidak. Inilah yang harus kita sadar, inilah yang harus kita menyadari, mengevaluasi sebagai umat percaya, sebagai warga jemaat yang punya akal dan punya iman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.